Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari saya ajak jemaat Tuhan menyiapkan hatinya, menyiapkan telinganya, pikirannya, hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang segar yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu yang terus kami nikmati hari lepas hari. Di pagi hari ini Tuhan, kami juga mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami, berikan kami pengertian yang baik, telinga yang baik, hati yang baik, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan ini dengan baik dan kami dapat melakukannya lewat tindakan kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman-Mu. Persiapkanlah hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 54 sampai ayatnya ke-60. Demikianlah firman Tuhan. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ia akan menyerahkan seluruh hidupnya, dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Seluruh hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Mari kita melihat bagaimana seorang anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh, dituntun oleh Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama, bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia senang mendengar firman Tuhan, sekalipun itu menegur dosanya. Stefanus adalah orang yang percaya, yang mencintai firman Tuhan. Mungkin saja firman Tuhan itu membuat hatinya tertusuk, tetapi ia bertobat, mendengar firman itu dan menerimanya. Berbeda dengan anggota mahkamah agama, mereka tidak suka mendengar firman Tuhan yang menegur dosa-dosa mereka. Mereka tidak suka firman Tuhan yang menusuk hati mereka, yang harusnya membuat mereka bertobat. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka berteriak, kemudian mereka menutup telinganya. Mereka tidak mau mendengar Injil yang disampaikan oleh Stefanus untuk membuat mereka bertobat. Mereka sukanya firman Tuhan seperti apa? Mereka suka firman Tuhan yang memuji-muji kehebatan mereka, memuji-muji diri mereka. Firman Tuhan yang enak didengar oleh telinga mereka. Firman Tuhan berkata, ketika mereka mendengar Injil dari Stefanus yang menusuk hati mereka, mereka menyambut dengan gertak gigi atau dengan amarah yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti akan mencintai firman Tuhan. Dia akan mencintai firman Tuhan di dalam hidupnya hari lepas hari. Sekalipun firman itu menegur dosanya, ia tetap menyambutnya dengan sukacita. Ia tidak marah, malahan ia mengakui dosanya kepada Tuhan dan menerima firman itu, kemudian ia bertobat. Yang kedua, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ia akan tetap memandang Allah dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun. Seperti Stefanus, sekalipun diserbu dan dilempari dengan batu sampai mati, firman Tuhan berkata bahwa Stefanus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah, yaitu Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Bukan hanya itu, Stefanus malah menceritakan apa yang dilihatnya itu kepada orang banyak di sekelilingnya pada saat itu. Ini iman yang sangat-sangat luar biasa.
Saudara, bagaimana dengan kita? Akankah kita tetap memandang Allah dalam kesulitan apapun yang kita alami saat ini? Akankah kita tetap bersaksi sekalipun kita dalam kesulitan dan dalam bahaya? Kalau dalam keadaan baik saja dan tidak berbahaya, kita tidak mau bersaksi. Apalagi di saat ada kesulitan dan ada ancaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia tetap tenang dalam menghadapi kematian. Stefanus sudah diambang kematian. Bahkan kematiannya itu adalah kematian yang mengerikan, yaitu dilempari batu sampai mati. Tetapi Stefanus tetap tenang dan sambil berdoa kepada Yesus berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Mengapa Stefanus begitu tenang menghadapi kematian? Karena Stefanus mempunyai juru selamat. Sedangkan orang-orang termasuk anggota mahkamah agama tidak memiliki juru selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti Stefanus, kematian dengan cara apapun juga bukan lagi hal yang menakutkan bagi kita sebagai orang percaya. Sebab kita punya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kecuali mereka yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus, kematian itu sesuatu yang menakutkan dan mengerikan bagi mereka. Yang keempat, saudara, bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah dengan kasih mengampuni orang-orang yang memusuhinya, sekalipun di situasi yang mencekam. Ayat 60 berkata, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Ini hampir sama ketika Yesus berkata di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Stefanus sungguh mempraktikkan teladan Tuhan Yesus yang ia lihat, ia saksikan di kayu salib. Mungkin ini sangat sulit untuk kita terapkan dalam hidup kita, bukan? Bahwa kita diperintahkan untuk mengasihi, mengampuni musuh kita di mana di saat itu pun musuh kita masih melakukan kejahatan terhadap kita. Hanya mereka yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan Roh Kudus yang mampu melakukannya, yang mampu mengampuni di tengah-tengah kejahatan orang lain terhadap kita. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan. Bukan hanya itu, kita juga perlu berjuang keras dengan giat membuang segala dosa-dosa kita, agar peluang Roh Kudus memenuhi seluruh hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong, memberkati, dan menguatkan kita di sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.